dan nomor Chandra dengan nomor ini 05328731. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal membahas mengenai tugas ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, kita mengenai tugas ketiga ini kita bakal langsung aja di tugasnya. Di sini kita diperintahkan untuk membuat sebuah manajemen restoran. Jadi di sini kita bakal disuruh untuk membuat kelas abstrak menu item yang terdapat atribut nama string, harga, itu variable, habis itu kategorinya string. Kemudian definisi metode abstrak ini akan menampilkan sampel menu yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Terus kemudian dibuatkan 13 turunan dari menu item itu ada makanan, minuman, dan juga diskon. Kemudian diperintahkan juga untuk membuat kelas menu yang digunakan untuk mengolah semua item menu dalam restoran. Kemudian ada kelas pesanan juga dan diimplementasikan dalam konsep MVH dan juga konsep encapsulation. Oke, kita langsung ke videonya. Sini aku udah buat file. Kita buat ini. Kita lanjut
kita akan melakukan ini. Jadi kita akan buat sendiri.
Oke, aku persingkat jadinya sudah jadi programnya. Saat ini aku bakal jelasin dari masing-masing metode. Yang pertama dari bagian atribut menu item. Di sini ada di menu item. Oke, aku bakal bahas mengenai bagian private string nama, double harga, dan string kategori. Jadi ini atribut yang dibuat private, maka data itu tidak akan bisa diakses langsung dari luar kelas dengan penerapan encapsulation. Habis itu ada juga konstruktor Java itu di bagian ini ada string nama, double harga, dan juga string kategori. Ini tuh gunanya untuk mengisi nilai awal nama, harga, dan juga kategori saat objek dibuat. Kemudian ada get nama, get harga, dan get kategori. Get nama itu untuk mengambil nama, get harga itu untuk mengambil harga dari item yang dibuat, terus di kategori itu untuk mengambil kategori menu. Kemudian ada set nama juga, set nama, set harga, dan juga set kategori digunakan untuk mengubah data yang telah dibuat. Kemudian ada metode abstrak. Di sini tuh wajib dibuat ulang oleh kelas turunan sebagai penerapan dari abstraction, karena menu item ini hanya memberikan aturan umum, sedangkan detailnya itu diserahkan ke subkelas ya, jadi terbagi kelas-kelasnya. Kemudian kita lanjut ke makanan Java. Makanan dari Java. Nah, makanan dari Java ini untuk bagian public class makanan. Ini menggunakan inheritance itu sebagai konsep inherit, artinya makanan mewarisi atribut dan metode dari menu item yang tadi. Terus ada atribut tambahan yaitu private string jenis makanan. Nah, ini tuh untuk menyimpan jenis makanan misalnya makanan berat, camilan, atau dessert. Kemudian ada konstruktor juga sama kayak yang tadi, itu di bagian super name, harga, kategori, dan nama. Bagian ini tuh konstruktor super itu untuk memanggil konstruktor mengenai kelas induk yaitu menu item. Terus ada metode tampil menu. Ini untuk menampilkan informasi khusus makanan seperti nama, harga, dan juga jenis makanan. Terus ada metode ubah ke format file. Nah, ini untuk mengubah data makanan menjadi teks Java gitu. Format ini tuh gunanya dipakai saat menyimpan menu ke file teks. Kemudian lanjut ke minuman Java. Minuman Java sama kayak tadi, ada juga konstruktornya, super, nama, harga, dan kategori minuman. Terus juga ada metode tampilkan menu juga, sama gunanya untuk menampilkan informasi minuman ke layar, dan juga ada metode ubah ke format file. Kemudian lanjut ke diskon Java. Di sini sama diskon itu adalah kelas turunan dari menu item, jadi ada inheritance-nya, terus ada atributnya juga yaitu private double diskon. Nah, ini tuh menyimpan dasar diskon dalam bentuk persen. Terus ada konstruktornya juga. Konstruktornya itu di bagian ini tadi super, ada isinya tuh nama, harga, dan kategorinya juga. Kemudian kenapa harga diskon itu dibuat angka 0, karena diskon bukan barang yang bisa dibeli, melainkan potongan harga. Terus juga ada ini metode tampil menu, ini juga sama untuk menampilkan informasi diskon. Kemudian ada ubah format file, metode ini juga untuk menyimpan diskon ke file dalam bentuk format teks. Terus lanjut ke pesanan item. Nah, di kelas ini digunakan untuk menyimpan satu item pesanan beserta dengan jumlahnya. Pertama itu ada private menu item dan private integer jumlah. Nah, gunanya ini item ini bertipe menu item, sehingga bisa menyimpan objek makanan, minuman, ataupun diskon. Jadi ini tuh contoh dari polymorphism. Terus ada konstruktornya, yaitu bagian public pesanan item. Ini digunakan untuk mengisi item yang dipesan dan jumlahnya juga. Terus ada metode hitung subtotal item. Ini tuh untuk menghitung subtotal per item. Terus yang bagian return ini itu jika item adalah diskon, subtotal akan dibuat 0 karena diskon tidak menambah biaya. Terus ada metode sama kayak yang sebelumnya, tampilkan item pesanan. Itu tuh menampilkan item pesanan jika item berupa diskon, yang ditampilkan adalah besar diskonnya. Jika item makanan atau minuman yang ditampilkan adalah nama, jumlah, dan juga subtotalnya. Kemudian ada menu .java. Menu Java. Di dalam menu Java ini ada atribut yaitu Java Private Analysis Menu Item. Nah, digunakan ini untuk menyimpan semua item menu karena tipenya itu menu item. Isinya bisa berupa makanan, minuman, atau diskon. Kemudian ada metode tambah item. Metode tambah item ini itu untuk menambahkan item baru ke daftar menu. Terus ada metode get jumlah item. Ini untuk mengembalikan jumlah item menu yang ada. Terus metode get item. Metode get item ini untuk mengambil item berdasarkan nomor menu. Jika nomor tidak valid, program akan melempar expression. Di sini ada throw new expression, itu tuh item menu tidak ditemukan. Ini akan memenuhi konsep expression handling.
Terus ada bagian adalah hal yang terpenting, yaitu walaupun daftar bertipe menu item, metode tampilkan menu ini yang dipanggil akan menyesuaikan objek aslinya. Jika objeknya makanan, maka metode akan tampil menu milik makanan yang berjalan. Ini adalah polymorphis. Kemudian ada metode simpan menu file. Nah, ini untuk membaca data menu dari file text menggunakan buffer reader dan file reader. Nah, ini kemudian ada muat menu dari file. Nah, metode ini itu untuk membaca data menu dari file text menggunakan buffer reader dan juga file reader. Maaf, yang simpan ke file itu berarti membaca berdasarkan file writer. Kemudian ke pesanan Java. Di sini kelas pesanan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Yang pertama ada private array list. Ini untuk menyimpan daftar item yang dipesan pelanggan. Kemudian ada metode void tambah pesanan. Ini digunakan untuk menambahkan item ke daftar pesanan dalam bentuk objek pesanan item. Terus ada hitung subtotal. Metode ini untuk menghitung total harga sebelum diskon dengan menjumlahkan subtotal semua item. Kemudian ada metode hitung total bayar. Yang ini itu digunakan untuk menghitung total akhir. Terus ada metode tampilkan stroke. Itu menampilkan suatu pesanan player termasuk daftar item, subtotal, diskon, dan juga total bayar. Kemudian kita ke main Java. Oke, di main Java ini ada private static final string file menu. Ini tuh digunakan untuk agar si nama file mudah dipakai berulang kali. Habis itu ini juga menggunakan pengulangan struktur keputusan dari switch juga. Ini kita melakukan pengulangan do. Terus ada metode tambah item baru. Nih, metode tambah item baru ini menerima input jenis item. Jika memilih satu, maka program membuat objek makanan. Jika kita memilih dua, itu kita akan membuat objek minuman. Dan jika memilih tiga, itu kita akan membuat objek berbentuk diskon. Terus ada metode terima pesanan. Metode terima pesanan ini untuk menampilkan menu, meminta nomor menu, lalu menambahkan item ke pesanan. Jika nomor menu salah, expression akan ditangkap dengan try catch. Mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan. Kita akan coba running. Oke, di sini coba kita tambahkan item baru, kita ketikkan satu, terus aku bakal pilih makanan, namanya nasi goreng. Harga makanannya misalkan 16 jenis makanan, misalkan buka. Ya, terus kita mau tambahkan lagi misalkan 3, nama itemnya nasi goreng. Bisa diskonnya misalkan 10%. Terus misalkan kita mau nambahin lagi, misalkan minuman, misalkan jus alpukat, misalkan harganya sekitar 15.000, jenis minuman dingin. Terus kita bisa juga nih menampilkan menu restoran kedua. Nah, sini ada CST, ayam bakar, gitu. Terus misalkan kita mau terima pesanan pelanggan. Nah, kita bisa masukkan nomor menu yang ingin dipesan. Misalkan kita mau nambah kopi hitam, ST gitu. Nomor pesan misalkan 2. Begitu kita mau nambah nasi goreng sama makan. Nah, terus kita ketikkan mau, terus kita minta hitung total biaya pesanan. Nah, terus kita tampilkan seperti itu. Jadi seperti ini, ST-nya itu 2, kemudian nasi gorengnya diskon 10%. Nah, jadi sampai sini 400. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan tugas ketiga mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.